warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pembelajaran matematika bersama saya Ibu Ratih Aksanti. Untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan media pembelajaran online. Mari kita saksikan bersama video. Untuk video ini materi matematika peminatan kelas 10 yaitu fungsi eksponen. Langsung saja, pada video ini Bu Ratih akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponen. Nah, eksponen itu apa sih sebenarnya? Eksponen itu adalah bentuk lain atau nama lain dari bentuk pangkat. Nah, pangkat di sini ada bentuk umum dari perpangkatan atau fungsi eksponen. Yang pertama ini fungsi bentuk umumnya ya, yaitu A dipangkatkan N itu sama dengan A dikali A dikalikan dengan A sebanyak N faktor. Misalnya di sini ada 2 dikali 3, itu bukan maksudnya 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2. Nah, ini adalah bentuk pangkat atau bentuk eksponen. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi eksponennya langsung, di sini kita harus memahami atau paling tidak mengingat ya untuk sifat-sifat fungsi eksponen, karena untuk sifat-sifat eksponen ini sudah kalian pelajari ketika di kelas 8 atau enggak kelas 9 ya. Nah, di sini sifat-sifatnya Bu Ratih menulis ada 8. Yang pertama itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nih, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun A-nya itu jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Misalnya, for the example, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sebanyak apapun bilangannya ataupun berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Itu adalah sifat yang pertama ya. Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah ini. A dipangkatkan M dikalikan dengan A pangkat N itu sama saja A pangkat M plus N ya. Ingat ya, bilangan pokoknya atau A-nya itu harus sama. Contohnya ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya di sini sama, yaitu 2. Misalnya berbeda, berarti tidak berlaku sifat ini ya. Misalnya, sini 2, di sini 3, berarti pangkatnya tidak bisa ditambah. Bisa ditambah jika bilangan pokoknya sama ya. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2. Pangkatnya kita tambahkan, yang depan 3 ditambah 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 5. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga itu kebalikan dari perkalian. Di sini ada pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkatnya dikurangi M kurangi N. Kalau perkalian ini tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Contohnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 4 min 2 atau sama dengan 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Itu sifat yang ketiga. Selanjutnya adalah sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah jika ada bilangan di dalam kurung kok sudah pangkat dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contohnya ini bentuk umumnya ya. A pangkat M kan sudah bilangan pangkat, dikurung dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M kali N ya. Contohnya 2 kuadrat dipangkatkan 3 sama dengan berarti 2 pangkat 2 kali 3 menjadi 2 pangkat 6. Diingat-ingat ya, jika ada pangkat di dalam kurung kok dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Terus selanjutnya yang kelima adalah ada perkalian A kali B dipangkatkan dengan M.
maka menjadi A pangkat M kali B pangkat M ya. Contohnya 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Terus yang keenam, pembagian sama A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 2 per 5 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Sifat yang keenam. Terus sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh adalah pangkat negatif ya. Ingat 7A pangkat negatif yaitu pangkat min N sama dengan itu hasilnya 1 per A pangkat N ya. Pangkatnya menjadi positif tapi berupa pecahan ya. Ingat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya, diperhatikan min 3 pangkat negatif menjadi 1 per 2 min 3 nya pangkatnya di sini jadi positif ya. Sifat yang ketujuh itu. Dan yang terakhir adalah sifat yang kedelapan. Jika pangkatnya berbentuk pecahan ya. Jika pangkatnya berbentuk pecahan berarti A pangkat M per N maka menjadi A pangkat M akar N ya. Contohnya 4 pangkat 3 per 5 sama dengan menjadi akar pangkat 5 dari akar 5 dari 4 pangkat 3. Itu jawabannya atau contohnya. Nah, sekarang kalian pahami dari 8 sifat ini dipahami. Terus selanjutnya untuk contoh soalnya nanti Bu Rate share selanjutnya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matematika pada kali ini Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.